Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ausikum wa nafsi bittaqullah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim wa iz qala Ibrahim rabbi aj'al hadzal balada amina wal junni wa bani an na'budal ahsam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah kali ini marilah kita merenungi kondisi bangsa kita yang sedang diuji dengan berbagai gejolak sosial dan gelombang demonstrasi di berbagai tempat. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak larut dalam kegelisahan, melainkan mengambil peran dalam menjaga persatuan, menebarkan kebaikan dengan penuh hikmah, serta memohon kepada Allah agar bangsa Indonesia senantiasa diberi keselamatan, kedamaian, dan dijauhkan dari perpecahan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk melihat semua peristiwa ini bukan hanya dari sisi lahiriah, tetapi juga dengan kacamata iman. Setiap musibah, gejolak, dan kekacauan yang menimpa bangsa adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu datang agar kita semakin sadar akan kelemahan diri, memperbaiki amal, dan kembali kepada jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, Al-khul hisabun nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftahun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Surah Al-Ankabut ayat 2. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, persatuan adalah fondasi utama bagi kekuatan umat dan bangsa. Tanpa persatuan, umat akan mudah dilemahkan oleh perpecahan, perselisihan, dan permusuhan. Karena itulah Islam menegaskan agar umat berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-cerai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi hamiman wa la ta'raqun wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'u falfa baina qulubikum fasba'tum bi ni'matihi al-ikhwan wa kuntum 'ala shafa qurratin minan nari wal qazakum min kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ali Imran ayat 100-3. Ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat terbesar dari Allah kepada umat Islam adalah persaudaraan, ukhuwah. Rasulullah SAW mencontohkan hal ini ketika beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka sebelumnya berbeda suku, berbeda latar belakang, bahkan sering bermusuhan. Tetapi dengan iman dan ukhuwah Islamiyah, mereka bersatu menjadi saudara seiman yang saling menolong dan saling menguatkan. Relevansinya bagi bangsa Indonesia sangat jelas. Perbedaan pendapat, termasuk melalui demonstrasi, adalah hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa. Namun, jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah, saling membenci, bahkan bermusuhan. Karena sesungguhnya kekuatan Indonesia terletak pada persatuan rakyatnya. Jika persatuan rapuh, maka bangsa akan mudah diadu domba dan dilemahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Islam menegaskan umatnya untuk selalu menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Namun amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan cara yang penuh hikmah, kelembutan, dan kedamaian, bukan dengan kebencian atau kekerasan. Karena Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan sebagai sumber perpecahan. Rasulullah SAW bersabda, Man ra'mikum man qara fal yughayyir biyadihi fa illam yasta'ti fa bil lisani fa
فإن لم يستطيعوا فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita mulai dari lingkungan terdekat kita, keluarga, tetangga, masyarakat sekitar. Jadilah muslim yang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Jadilah muslim yang menguatkan persaudaraan, bukan meruntuhkannya. Dengan demikian, Islam benar-benar hadir sebagai rahmat bagi bangsa Indonesia. Jemaah Jumat ini dimuliakan Allah. Bangsa ini adalah milik bersama. Indonesia bukan hanya sekedar tanah tempat kita berpijak, tetapi juga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan doa, usaha, dan persaudaraan. Di tengah berbagai ujian, doa umat sangat dibutuhkan untuk keselamatan, kedamaian, dan keberkahan negeri ini. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk negerinya menjadi teladan bagi kita dalam mendoakan Indonesia. Wa isqala Ibrahim rabbil ja'al hadzal balada amina wal junumi wa banin na'budul usnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Robku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala." Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia senantiasa berdoa agar Allah menjaga negeri ini, melindungi rakyatnya, memberi keberkahan rezeki, serta menghadirkan pemimpin-pemimpin yang adil amanah. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayatin wa zakuru wa hakim aqulu wa qawli hadza wa astaghfir innallaha ghafurur rahim.